Ada satu aturan tak tertulis dalam geopolitik energi. Selama gas dan minyak masih mengalir dari Teluk, ekonomi dunia masih bisa bernafas. Namun, pekan ini, napas itu tiba-tiba tersendat. Serangan drone yang dikaitkan dengan Iran menghantam fasilitas energi milik Qatar Energi di Ras Laffan dan Mesaid. Dampaknya bukan sekedar kerusakan industri, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar. Penghentian produksi LNG di salah satu pemasok energi terbesar dunia. Dalam hitungan jam, harga gas melonjak lebih dari 40%. Harga minyak menembus level tertinggi dalam setahun. Dan kapal-kapal tanker mulai berhenti bergerak di Selat Hormuz. Jalur sempit yang mengalirkan hampir 1/5 energi dunia. Pertanyaannya, kini bukan lagi apakah perang antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel akan meluas. Pertanyaannya, apakah dunia siap jika jantung energi global benar-benar berhenti berdetak? Pada awal Maret 2026, pemerintah Qatar mengkonfirmasi bahwa 2 drone menyerang fasilitas energi di Ras Laffan Industrial City dan Mesaid Industrial City, 2 pusat industri energi terbesar negara itu. Serangan tersebut memaksa Qatar Energi menghentikan produksi gas alam cair atau LNG. Keputusan ini bukan langkah kecil. Menurut firma analisis energi Kepler, sekitar 20% ekspor LNG global berasal dari kawasan Teluk, dengan Qatar sebagai pemain utama. Gas tersebut biasanya didinginkan hingga minus 260 derajat Fahrenheit, berubah menjadi cair, lalu dikirim menggunakan kapal tanker ke berbagai negara, terutama untuk pembangkit listrik di Asia dan Eropa. Ketika produksi berhenti, rantai energi global langsung bergetar. Tak hanya LNG, Qatar juga menghentikan produksi urea, polimer, dan metanol karena industri petrokimia di negara itu bergantung pada gas sebagai bahan baku. Dengan kata lain, satu serangan drone memicu efek domino di seluruh sektor energi Qatar. Ketegangan regional tidak berhenti di Qatar. Di Arab Saudi, perusahaan minyak negara Saudi Aramco menutup kilang besar Ras Tanura Refinery, fasilitas dengan kapasitas sekitar 550.000 barel per hari. Langkah ini dilakukan setelah laporan serangan drone di kawasan tersebut. Sementara di Israel, pemerintah memerintahkan Chevron untuk menutup ladang gas raksasa Leviathan Gas Field, salah satu proyek energi terbesar di Mediterania Timur. Ladang tersebut sedang dalam proses ekspansi hingga 21 miliar meter kubik gas per tahun, sebagai bagian dari kesepakatan ekspor senilai 35 miliar US dollar ke Mesir. Di Irak, sejumlah perusahaan energi seperti DNO, Gulf Keystone Petroleum, dan Dana Gas juga menghentikan produksi sebagai langkah antisipasi. Dalam 3 hari, sebagian besar jaringan energi Timur Tengah memasuki mode darurat. Namun, ancaman terbesar bukan hanya serangan drone. Masalah sesungguhnya ada di Selat Hormuz. Selat sempit ini menjadi jalur bagi sekitar 20% pasokan energi global, baik minyak maupun LNG. Ketika konflik meningkat, aktivitas pelayaran di jalur ini hampir berhenti. Menurut laporan perdagangan maritim Inggris, 329 kapal tanker minyak terjebak di Teluk akibat penutupan jalur tersebut. Jika analogi diperlukan, Selat Hormuz adalah arteri utama sistem peredaran energi dunia.
Dan saat arteri itu tersumbat, seluruh tubuh ekonomi global mulai kehilangan oksigen. Pasar energi bereaksi hampir seketika. Harga minyak mentah Brent crude naik ke sekitar 83 US dollar per barel. Sementara West Texas Intermediate menembus 76 US dollar per barel, level tertinggi dalam setahun. Harga gas alam di pasar Asia dan Eropa melonjak lebih dari 40% setelah gangguan produksi LNG Qatar. Sementara saham eksportir LNG Amerika seperti Cheniere Energy dan Venture Global LNG langsung melonjak masing-masing sekitar 7% dan 16%. Di pasar finansial, krisis energi selalu memiliki pemenang dan pecundang. Tetapi bagi konsumen global artinya satu, tagihan listrik dan bahan bakar yang lebih mahal. Serangan terhadap infrastruktur energi Teluk terjadi setelah eskalasi besar dalam konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Teheran meluncurkan serangan rudal ke negara-negara sekutu AS di kawasan sebagai balasan atas operasi militer besar yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Ketegangan meningkat lagi setelah pasukan AS dilaporkan menyerang kapal perang Iran di lepas pantai Sri Lanka. Di Washington, anggota Partai Republik di Senat mendukung kampanye militer Presiden Donald Trump. Bahkan, ketika sebagian anggota Kongres mencoba menghentikan perang udara terhadap Iran, perang regional kini bukan lagi skenario hipotesis. Ia sudah berlangsung dan mulai menyentuh ekonomi global. Ada ironi besar dalam krisis ini. Selama bertahun-tahun dunia berbicara tentang transisi energi, tentang masa depan tanpa bahan bakar fosil. Namun kenyataannya, pada 2026 ekonomi global masih sangat bergantung pada satu kawasan kecil di Timur Tengah. Ketika produksi energi di Teluk terganggu, pasar dunia langsung bergejolak. Dan disitulah drama geopolitik berubah menjadi kenyataan ekonomi. Perang yang dimulai sebagai konflik militer antara negara kini menjelma menjadi krisis energi global. Di permukaan, serangan drone di fasilitas energi Qatar tampak seperti episode lain dalam konflik Timur Tengah. Namun di balik itu, ada pesan yang jauh lebih besar. Dunia modern dibangun di atas aliran energi yang stabil. Ketika aliran itu terganggu oleh perang, politik, atau blokade laut, dampaknya merambat ke setiap rumah, pabrik, dan kota di seluruh planet. Dalam geopolitik energi, satu drone kadang bisa lebih berbahaya daripada satu divisi tentara. Karena ketika energi berhenti mengalir, dunia tidak hanya kehilangan bahan bakar, ia kehilangan keseimbangan.